Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam Pagi Roti GKJ Karangasem, Surakarta. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merasakan kebaikan Allah dan kasih Allah. Kita akan bersama-sama mengangkat doa sebelum kita merasakan firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami syukuri kemurahan dan kasih setia-Mu sebab pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami sekalipun di dalam perjumpaan secara online. Kami bersyukur Tuhan memberikan kemurahan dan kasih, kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat saling berjumpa dan saling mendukung. Kami juga bersyukur Tuhan karena Allah bersama-sama dengan kami di dalam setiap gerak kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca renungan yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Demikian firman Tuhan dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpamanya biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Hari ini kita tidak akan belajar mengenai perumpamaan biji sesawi. Tetapi kita akan belajar satu hal sendiri bersama dengan Allah. Sehingga kita akan lebih fokus pada ayat yang ke-33 dan yang ke-34, khususnya pada ayat yang ke-34. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya,
Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Perhatikanlah bahwa kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Dari ayat ini kita bisa belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama, kemungkinan belajar atau pengajaran secara tersendiri ialah dengan memisahkan murid-murid dari kebanyakan orang. Kita harus pahami bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita memang dipisahkan dari kebanyakan orang. Kita hidup dengan gaya yang berbeda. Kita seringkali harus tampil berbeda dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Hanya karena kita sadar bahwa kita orang percaya. Kemudian yang kedua, dengan menguraikan belajar secara sendiri, kita tahu bahwa Allah seringkali menghendaki juga kita hanya sendiri bersama Dia. Kita mengambil waktu sendiri, terpisah dari keramaian, terpisah dari hal-hal yang menyibukkan kita, terpisah dari perkara-perkara yang membuat kita selalu merasa hiruk-pikuk. Dan Allah mau kita sendiri. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengajarkan supaya kita berdoa di dalam kamar yang tertutup? Saat itulah kita merasakan kesendirian bersama dengan Allah. Saat kita merasakan kemurahan dan kebaikan Allah, kita merasakan intim bersama Allah. Kita merasakan hadirat Allah yang sungguh dapat seakan-akan kita nikmati tanpa memang orang-orang di sekitar kita ada bersama-sama dengan kita. Dan saat-saat itulah yang seringkali menyenangkan bagi kita sebab Allah hadir dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah atau Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kadang kita dibuat dalam kondisi semacam ini. Ketika persoalan, masalah begitu berat dalam hidup kita, orang-orang meninggalkan kita, seakan-akan kita dibiarkan sendiri, seakan-akan kita tanpa teman, seakan-akan beban kita bawa sendiri saja. Pada saat itulah Allah sedang mengajar kita tentang hal-hal yang sebenarnya, tentang perkara-perkara yang diinginkan, tentang kehendaknya, tentang apa maunya Allah dalam kehidupan kita. Sungguh pun kita ini dibangun bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus, tapi secara pribadi Allah mau kita berkualitas. Secara pribadi Allah mau kita sungguh-sungguh menjadi kekasih Allah, menjadi murid Allah, menjadi pribadi Allah yang dapat dibangun, yang dapat tumbuh, yang dapat merasakan kualitas yang sebenarnya dari Allah sesuai dengan rencananya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. 3 hal yang Allah mau. 1, kita hidup berbeda dengan cara kebanyakan orang. Yang kedua, kita sendiri bersama Allah. Dan yang ketiga, ada saatnya kita memang diizinkan Allah seakan-akan sendiri supaya Allah bisa mengajar kita lebih banyak hal. Mari kita berdoa. Bapa, kami syukuri kemurahan-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Allah sungguh baik kepada kami. Allah membentuk kami sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Ampuni dosa kami kalau setiap kali kami tidak membiarkan diri kami diajar, kami tidak suka diri kami dibentuk dan dilatih. Tetapi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Bahkan Tuhan mengizinkan kami mendapatkan pelajaran-pelajaran secara khusus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Mari Tuhan Engkau menolong supaya kami melakukan kehendak-Mu, hidup benar menurut rencana-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.